atau dengan badminton, luar biasa semuanya kakak-kakak. Selalu semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada kita program ini diseminasi diri sudah selesai. Baiklah. Ini agenda kita pada hari ini. Pada hari ini kita pertama kali untuk melaksanakan tatap maya, yakni orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Salam bahagia untuk kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Sri Komanda Roza. Saya berasal dari Kabupaten Siak. Untuk yang pertama, agar kita saling mengenali, kakak-kakak boleh memperkenalkan diri kakak serta menyebutkan sebuah benda yang mencerminkan tentang diri kakak tersebut. Kakak-kakak boleh menuliskannya di kolom chat kita, Kak. Apakah kakak-kakak bisa mendengar suara saya? Dan bisa mendengar suara saya, Kak Danu? Kakak-kakak yang lain, apakah mendengar suara saya? Nah, biasanya kurang jelas, Kak. Kurang jelas suara saya, Kak. Kak Ria, mendengar suara saya, Kak Ria? Oke, ini udah bagus nih. Udah jelas suaranya? Ya, udah. Tadi putus-putus. Iya. Maaf ya kakak-kakak, jaringan saya sedang buruk di sini karena hujan. Kakak-kakak yang saya hormati, kakak-kakak boleh menuliskan nama kakak-kakak di kolom chat kita yang ada di kanan bawah. Kemudian menuliskan sebuah benda yang mencerminkan diri kakak-kakak semua. Boleh mulai dituliskan ya, Kak. Baik, Kak Danu Restu Haryadi, mengibaratkan dirinya seperti bambu.
Mengapa Kak Danu mengibaratkan diri kakak seperti bambu? Kak? Boleh dijelaskan? Kak Danu? Mungkin boleh Kak Danu karena suaranya tidak jelas di sini. Jelas? Jelas Kak? Oke, kenapa saya pilih bambu? Yang pertama yaitu masalah kelenturan dan ketahanan, yang mana bambu ini walaupun diterpa oleh angin sekuat apapun, walaupun lentur seperti apapun, dia tetap kuat, tetap kokoh. Dan saya berharap juga seperti itu. Yang pertama, yang kedua, dia memiliki keseimbangan yang baik. Sama halnya kita di dalam hidup, kita harus memiliki keseimbangan yang baik pula. Bisa memiliki keseimbangan baik dalam dunia pekerjaan maupun dunia pribadi. Yang ketiga mungkin masalah kemandirian. Ini batang bambu juga tumbuhan yang mandiri. Dia bisa tumbuh sendiri dan mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu, mandiri. Hidup mandiri, bisa mencapai tujuan tanpa berharap oleh dukungan orang lain. Terima kasih. Ya, bagus Kak Danu. Sepertinya ada lagi Kak Wahyu Jalsar mengibaratkan dirinya seperti benda jam. Bisa dijelaskan Kak Wahyu kenapa kakak memilih diri kakak seperti jam? Kak Wahyu? Kak Wahyu, apa mendengarkan suara saya? Apakah kakak mau menjelaskan kenapa kakak memilih seperti jam? Ada yang lain lagi kakak-kakak? Kakak-kakak, adakah yang ingin mencerminkan dirinya kembali? Baiklah kakak-kakak. Menurut saya pengibaratan oleh Kak Danu itu sangat bagus. Karena kita bisa dapat memanfaatkan sesuatu yang ada pada diri kita, kekuatan dan kelenturan diri kita, apapun kita dapat memiliki sifat yang teguh dan kita cukup fleksibel bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Pertumbuhan bambu juga sangat cepat. Kita dapat berkembang yang berlangsung dengan sangat cepat seperti bambu. Kemudian bambu sangat berguna bagi diri kita, bagi pembangunan atau menghasilkan sebuah kerajinan. Bambu sangat banyak manfaat dan memiliki keunggulan. Baiklah kakak-kakak, adakah kakak-kakak lagi yang lain mau memperkenalkan namanya dan mencerminkan dirinya sendiri? Bu Ria tuh, Bu Ria. Bu Ria, Kak Ria, Kak Riyadi, Kak Lutfi, Kak Henry, Kak Winanda. Bagaimana Kak Winanda? Maaf Bu Fasil, terlambat masuk, kurang tahu info. Iya, iya Kak. Apakah kakak sudah masuk grup? Sudah, tadi yang kendala di komputer nggak bisa masuk, harus ada link gitu. Di HP nggak ada pula menu nya. Baik Kak.
Kakak-kakak, Setelah Ibu pasti linknya baru bisa masuk. baik kakak-kakak, jika mengalami kesulitan atau penundaan, boleh kakak-kakak chat di grup atau kakak-kakak chat pribadi kepada saya. Mungkin saya bisa menjawabnya atau membantunya. Jangan sungkan, Kak. Kita di sini sama-sama mengembangkan diri dan belajar, Kak. Baik, kita lanjutkan. Agenda kita hari ini adalah materi orientasi program PKG PJOK selama 1 JP atau 45 menit. Yang kedua, materi modul 1.1 pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kita sudah melewati 10 menit tentang perkenalan fasilitator dan peserta. Yang kemudian dilanjutkan pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian nanti setelah 40 menit pertama kita akan melakukan refleksi, Kak. Tujuan sesi materi orientasi ini adalah yang pertama agar kita saling mengenal, kita sama-sama dapat memahami dengan tujuan yang sama, kemana arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita dapat menjelaskan serta mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini akan berlangsung, serta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang dapat mendukung pelaksanaan program kita menjadi lancar, Kak. Kemudian sebentar ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, apa tujuannya dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak, boleh jika kakak-kakak mau menjawab secara langsung, boleh raise hand yang ada di layar Google Meet kakak, atau bisa mengungkapkan di kolom chat kita, Kak. Kita manfaatkan kolom chat kita. Menurut kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Silahkan kakak-kakak menjawab di kolom chat atau raise hand. Atau mengklik raise hand ya, Kak. Halo. Iya. Kak, apa soalnya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita, Kak? Kakak-kakak yang lain jika ingin menjawab boleh raise hand atau mengungkapkan di kolom chat kita ya, Kak. Baik, Kak Danu. Oke. Izinkan saya untuk merespon pertanyaannya ya, Bu ya. Iya, Kak. Yang pertama mungkin apa tujuannya untuk pembelajaran PJOK ada di sekolah kita ya, Bu ya? Iya, Kak. Yang pertama mungkin untuk mengajari kebiasaan hidup sehat sejak dini, mungkin dari peserta didik kita. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua memberi juga pembelajaran tentang pentingnya untuk berolahraga. Cara-cara olahraga yang benar juga perlu kita ajari juga. Tujuannya mungkin seperti itu. Yang terakhir untuk pengembangan potensi setiap anak
tinggi-tingginya mungkin ya. Baik itu dalam hal mental maupun fisik untuk pengembangan. Mungkin itu aja, Kak. Baik Kak Danu, terima kasih. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Kakak-kakak ada yang ingin disampaikan? Azan di Kak, kita tunggu sebentar azan ya Kak. Oke, silakan. Pak Nardi, alung pulang sekolah le. Halo lah. Menunggu itu aja. Hah? Menunggu itu bang. Jam 2 nanti tidur kan. Iya, iya. Bang Nanda. Baik kakak-kakak, apakah azannya sudah selesai Kak?
Kalau untuk di tempat kita belum azan itu, Bu. Masih mungkin di daerah Siak yang azannya. Kalau tempat kita belum azan lagi waktunya. Kalau di Siak belum juga, Kak. Hah? Kalau di Siak belum azan juga. Tadi azan di mana, Kak? Pekanbaru? Mungkin Kalau di sini sudah azan. Mungkin Pak Danu tinggalnya di mana, Pak Danu? Kalau di Pulau Jambu sudah hujan, sudah azan Pak Danu. Pak Nanda, tolong azan Pak Nanda. udah azan Pak Nanda. Halo, ayo. Jauh ada negara mah. Baik, Kalau baik balik Kakak. azan. Masih azan, Kak Ria? Ya, masih. Munardi, komat. Antar salah. Pondok di sekolah. Nanti azannya enggak berhenti nanti tuh, Bu. Mungkin HP yang diputar sama kawan kan? Iya betul. Betul tuh Pak Nanda. Azan Itu biasa nanti HP diputar suara azan kan jadi azan terus aja nanti. Iya, jadi azan yang terus kan. Sampai Bu Ria lah azan orang lah. Alah Pak Danu, sedang azan. Kek kami alum leh. Momo OTW. Pak Nardi nak pulang dulu. Pulang boleh. Dia saci Mas Haji lah nak. Kembali dah. Kek kembali pelompeknya Mas Haji ni. Pak Munardi suruh dia bini pulang. Tolong Zoom di sekolah saya. Pulang saya ke makan tu pergi sekolah dia. Dia aman tonang kan. Wifi ada sih kan. Iya. Amannya di Pak Nardi ya. Aman jadi sekolah. Tak ada ganggu lah. Apa tadi pertanyaan Abang Anu? Hah? Apa tadi soal tadi? Apa soal tadi tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah, tak salah? Tujuan pembelajaran PJOK. Apa tujuannya? Iko kile-kile sih kau apa botui ya? Sama sih kau ya bang. Aman nih kau. Sinyal kau bahaya dah awak kau. Iya. Tembak balik poti sinyal ada bang. Itu takut ya. Lanjut besok lah. Aduh, betul boleh sih. Mantap gile kan? Betul-betul. Fasilitator Bu, petir di sini, Bu. Takut kena petir, Bu. Apa cito fasilitator gue bilang keluar kok. Fasilitator kok lu. Tolak tu. Bahasa Oju jawabannya enggak ngerti lah. Bingung tu. Kan dia tembak botol lo nak. Pak Nanda, fasilitator awak silakan gantikan. Pak Nanda lah. Ikut salah kelompok dan kena. Itu tengok ke Abang Nanda. Kalau Bang Nanda Silakan Pak Nanda. pramuka jawab pro. Nak ikut salah kelompok dan kena masa ya kelompok SD sudah. Melopi ada, melopi. Apa Pak Nardi? Pak Riyad lo, Pak Riyad. Kolutnya nampak ni. Biarlah nak ada fasilitator lo kalau mah. Ya tim bermanja-anjak lah dari abang tu merokok.
Gara-gara dia apa ibu itu? Kalau awak lu kan naik. Gagogari itu. Udah pindah ke dalam ke mah. Tadi di dulu. Aku ngapa buat kini kau fasilitator kau lu emang. Wah, tunggu Ah, Pelupi tu dah tunggu. lolok le. Pelupi tu kan ngapi ke ni tu ah. Lolok le, Honda ni. lolok le. Lah macam apa kau? Ni kalau nak kena nak ikut buatan apa daftar jual. Apa daftar gua? Apa-apa dia kau mah. Kau kata lolok biar zoom. Dia apa nak jadi guru jual. Esok jangan cak zoom kau jam sekolah ambil. Senin, Selasa, Rabu. Jam 8 mulai. Orang anak bermain awak zoom. Pak Nardi. Mana Pak Kadri mana ya? Pak Kadir entahlah nak tonton dah bingung tadi. Siap sendalnya je lah Pak. Lagi Dan yang ID belajar nak tonton lah. Yang apa ID belajar dapat yang tonton lah nyo. Pokoknya siap sendalnya nyo. Iya. Le masuk fasilitator le kau. Entah je lah. Seorang peserta jawab bantu mah. Kir Awak. Alah berlepi. Kamat lah. kemana? Tu soal tak boleh bang. Iko orang yang terpanggil PPG. Sendo mah. PPG belum selesai lagi, ditambah ini lagi ha. Tak tambah pusing kita ni. Pak Nardi, Ui. tak tambah pusing kita nanti ni. Pusing apa pula? Lanjutin aja lah. Woi po, twisi kau kan nak buat kau keluar aja lah. Cuba apa Kalau di dulu dah, kalau lah dulu beko gabung dia. Cuba apa di grup apa tu? Ria. Kau lu sodolo. Kalau lu kan? Yalah kau lu. Lama. Kalau lu absen kalian nak jalan doh. Juga lu. Kena direkam kau. Lah direkam kau mah. Ya, jangan lu lah. Masuk lagi. Kemana Ibu Sarinya? Suaranya nggak ada Bu Sari. Maaf Kak. Kakak-kakak mohon maaf. Jaringan saya hilang Kak tadi. Oh. Tempat saya masih hujan Kak. Izin kakak-kakak bisa kita lanjutkan. Halo kakak-kakak, bisa mendengarkan saya? Ya, Bu, lanjut. Lanjut, baik Kak. Meneruskan pendapat Kak Danu tadi, apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah?
Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu dapat menghasilkan beberapa tujuan seperti tujuan fisik, tujuan kognitif, tujuan afektif, tujuan sosial, dan tujuan untuk mengembangkan minat siswa kita. Contohnya tuh seperti tujuan fisik seperti kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani seperti daya tahan tubuh yang baik, kekuatan otot, kelenturan siswa, serta koordinasi gerak yang optimal. Pembelajaran PJOK di sekolah juga dapat mengembangkan keterampilan motorik, menjaga kesehatan fisik peserta didik kita. Dan yang lainnya, siswa dapat mengembangkan nilai-nilai sportif, meningkatkan nilai percaya diri. Misalnya ada peserta kita yang kurang semangat atau yang kurang mau bergerak, kita dapat memotivasinya ya kakak-kakak. Tujuan sosialnya membangun sebuah hubungan sosial terhadap guru serta siswanya. Siswa kita dapat melakukan rasa tanggung jawab serta memiliki fisik, mental maupun sosial yang lebih ke arah positif. Kemudian mungkin dapat meningkatkan minat belajar siswa. Misalnya ada peserta kita yang suka main bola, pasti dia sukanya cuma main bola aja. Atau siswa kita yang perempuan biasanya tuh suka main kasti, atau siswa kita yang laki-laki suka main bola kaki. Seperti aktivitas lainnya. Apakah menurut kakak-kakak, apakah betul PJOK ini hanya untuk prestasi, Kak? Apakah di Indonesia atau janganlah di Indonesia, apakah di sekolah kita PJOK itu dituntut untuk menghasilkan sebuah prestasi, Kak, di sekolah kakak sendiri? Dari data perkembangan peserta di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Apakah betul menurut kakak-kakak PJOK hanya sebagai hiburan? Halo kakak-kakak, bisa mendengarkan saya? Apakah suara saya masih terdengar, Kak? Dengar, Bu. Dengar. Bagaimana menurut Kak Riyadi? Apakah betul PJOK hanya sebagai hiburan? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Apa alasannya, Kak? Menurut Kak Riyadi, apa alasannya mengapa PJOK tidak sebagai hiburan? Apakah kakak-kakak yang lain bisa menjawab atau memberikan pendapat? Kak Danu, bagaimana Kak Danu? Kalau untuk PJOK sebagai hiburan, menurut saya sih tidak tepat sih. Nah, kalau boleh saya menjawab sedikit tambahan, kalau untuk olahraga katakan itu bermain sambil belajar. Kalau untuk bermain mungkin lebih tepat dibandingkan sebagai hiburan menurut saya. Terima kasih.
Baik Kak, terima kasih Kak Danu. Kakak-kakak yang lain bagaimana menurut kakak-kakak? Baik Kak, menurut saya hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Menurut kakak-kakak, adakah olahraga yang bisa dijadikan hiburan, Kak? Ada, Bu. Ada apa? Menurut Kak Winanda apa, Kak? Olahraga yang bisa menjadi hiburan anak-anak atau guru PJOK? Pada konsepnya olahraga itu adalah menurut saya Bu ya, pada konsepnya olahraga itu adalah hiburan. Hiburan dalam artian kata untuk membuka pikiran kita yang sudah jenuh, yang sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan proses belajar. Jadi di dalam olahraga itu akan membentuk suatu membuka atau merefresh kembali otak kita karena kita fokus pada permainan. Kalau untuk menghibur secara permainan itu mungkin permainan rakyat seperti permainan kalau di kaminya adalah permainan cabur, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya goba sorong bahasanya ya. Gabak sodor itu. Jadi itu adalah semacam hiburan dan di sana juga banyak terkandung nilai-nilai yang akan membentuk karakter peserta didik. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih Kak Winanda. Benar, hiburan yang ada di dalam pembelajaran PJOK seperti permainan tradisional, tergantung daerahnya masing-masing. Bisa juga hiburan pada saat kelas meeting, Kak. Apakah bisa? Kegiatan kelas meeting, apakah kita bisa memasukkannya ke olahraga hiburan? Kakak-kakak? Bisa, Bu. Ya, baik, Kak. Kemudian selanjutnya, apakah betul PJOK hanya untuk kebugaran, Kak? Kak Winanda, Kak Riyadi, Kak Wahyu, Kak Danu, Kak Henry. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kebugaran fisik, Benar, Bu. kebugaran peserta didik. Kak Munardi, apakah mau menjawab? Izin Bu, ingin menambahkan Bu. Iya, boleh Kak. Selain yang tadi Bu, untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar, mungkin pendapat kami pribadi itu meningkatkan kedisiplinan kepada anak, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan bermain sportif dalam olahraga, serta mengajarkan anak bagaimana cara bermain secara fair play gitu. Oh iya. Selain untuk menambah minat serta menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran pada anak tersebut. Iya. Ya, terima kasih Kak Munardi. Berarti pada intinya membuat sikap positif kepada peserta didik kita ya Kak? Iya. Baik Kak Munardi, terima kasih atas penguatannya. Kita lanjutkan ya Kak materinya. Tantangan utama kita dalam pembelajaran PJOK itu seperti krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian kita krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Kemudian kita krisis fokus.
bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, terlalu banyak yang harus dicapai kita sebagai guru olahraga ya Kak. Bagaimana kalau kakak-kakak di sekolah, apakah banyak tujuan guru PJOK Kak? Bisa jadi atlet, bisa jadi pelatih, ya Kak? Kita guru olahraga di sekolah bisa jadi pelatih, bisa jadi olahraga, bisa menjadi... Iya Kak Menardi? Bisa jadi pendamping. Ya, bisa jadi pendamping. Ada lagi kakak-kakak? Kakak-kakak, pembelajaran dan engagement peserta didik, tujuan utama dalam pembelajaran PJOK itu sebenarnya kita dapat mendorong dan mendukung semua anak peserta didik dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Tujuan kita agar anak-anak secara aktif bergerak serta dapat memanfaatkan, menikmati seluruh kegiatan-kegiatan pembelajaran PJOK yang dilakukannya. PJOK PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Setiap anak atau peserta didik kita menuntunnya atau memandunya untuk tetap bergerak, untuk rajin bergerak, meningkatkan minat geraknya, agar anak-anak tidak bosan, atau kita bisa menciptakan sebuah permainan atau hiburan dalam pembelajaran PJOK, tidak hanya latihan fisik semata Kak. Kita dapat memodifikasi pembelajarannya, waktunya, atau alat-alatnya Kak. Kemudian perkembangan pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK yang saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Kondisi yang bisa kita harapkan, guru PJOK dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian selama ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat. Selama ini kita hanya mengelompokkan anak-anak seperti bentuk fisiknya atau gendernya. Misalnya kita hanya mengelompokkan permainan laki-laki saja, perempuan saja kelompoknya. Kondisi yang harus kita harapkan setelah kegiatan diseminasi PKG PJOK ini Kak, kita dapat memberikan pembelajaran untuk semua peserta didik tanpa mengelompokkannya secara fisik atau secara gender. Dan saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Setelah kegiatan PKG PJOK yang kita laksanakan ini, kita mengharapkan pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Baik kakak-kakak, sebenarnya kakak-kakak pasti bertanya, mengapa program diseminasi PKG PJOK ini wajib kita laksanakan Kak? Salah satu tujuannya adalah agar kita guru-guru PJOK dapat mengembangkan kompetensi kita secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok.
Kemudian kita dapat meningkatkan kolaborasi dan bekerja sama dalam sebuah komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian kita dapat jadi guru pengampu PJOK yang mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Kemudian di akhirnya peserta didik di Indonesia secara mandiri dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmaninya yang dilakukan sepanjang hayat. Baik kakak-kakak, apakah kita masih bisa melanjutkan? Di sini kilat-kilat petir, Bu. Aman, Bu. Di sini sudah aman. Cuacanya buruk, Bu. Yang lebat dan disertai petir, Bu. Di sini petir-petir besar, Bu. Aku petir-petir besar Nardi. Kakak-kakak mungkin kalau belum bisa. Nanti kena petir HP-nya. Ya, baik kakak-kakak. Kita tunda selama 5 menit sebentar ya. Baik kakak-kakak, mari kita lanjutkan. Pertama kita akan mempelajari modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK tatap maya 1 jam pelajaran atau 45 menit. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Agenda kita mengenal refleksi. Mengapa refleksi kita lakukan? Apa tujuan kita dalam merefleksikan diri kita? Seperti pepatah dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok.
Yang paling penting adalah kita terus bertanya, apa tujuan kita? Mengapa kita melakukan ini? Apa tujuan yang harus kita hasilkan? Baiklah, mari kita mengenal refleksi. Mengapa dan apa? Mengapa dan apa yang ingin kita lakukan? Menurut kakak-kakak, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Seberapa penting refleksi diri sebagai guru PJOK? Jika ingin menjawab, boleh raise hand atau chat di kolom komentar ya, Kak. Silahkan Kak Danu. Kak Munardi, Kak Lutfi, mengapa penting bagi kita untuk melakukan sebuah refleksi diri? Adakah kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kakak-kakak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Boleh Kak dijawab pertanyaannya. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa sebenarnya tujuan refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK, Kak? Baik, Kak Munardi, silahkan menjawab. Ayo, Pak Munardi. Kak Winanda. Kalau menurut saya, Bu Fasil, refleksi itu adalah kita kembali melihat ke belakang atau mengulang kembali apa yang telah kita berikan, apakah sudah sampai atau belum. Jadi refleksi untuk diri sendiri dan refleksi ini bermanfaat bagi kita karena kita mengetahui. Karena saat kita merefleksi, kita mengetahui apa yang telah kita berikan sudah benar, sudah baik, atau sudah mencapai tujuan. Kalau belum, di saat refleksi inilah kita memperbaikinya. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Mantap Kak Winanda. Adakah kakak-kakak lagi yang lain? Adakah kakak-kakak yang ingin menambahkan mengapa penting bagi kita untuk merefleksikan diri sebagai guru PJOK? Bagaimana Kak Menardi? Kakak-kakak, ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, kakak-kakak, dengan pertanyaan tadi, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Sangat penting bagi kita sebagai guru, termasuk guru PJOK atau guru pelajaran lain, untuk terus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas ataupun di lapangan. Dengan merefleksikan diri, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dalam proses pembelajaran peserta didik ataupun diri kita, sehingga kita dapat menemukan bagaimana cara-cara baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang kita ampu. Seperti apakah tujuan pembelajaran yang kita lakukan sudah benar, apakah sudah tercapai. Kemudian kita dapat menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa, bervariasi, atau materi dengan praktik-praktik hal baru. Kemudian kita
merefleksikan diri ini dapat mengubah cara metode pembelajaran kita. Kita dapat meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian kita dapat memodifikasi media pembelajaran dan penilaian interaksi dengan siswa, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, tidak memberatkan kepada siswa. Siswa pun kemudian dapat mengutarakan pendapatnya atau memberi saran. Kemudian siswa juga dapat ilmu baru, pembelajaran yang sangat bervariasi. Baik kakak-kakak, selanjutnya bagaimana tindakan seorang guru dalam merefleksikan dirinya. Kakak, apakah masih mendengar saya? Masih. Bagaimana tindakan kakak-kakak selama ini dalam memulai pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Kakak? Ulangi lagi, Bu. Bagaimana tindakan rutin kakak-kakak yang selama ini kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing? Misalnya hanya mengabsen, hanya menyampaikan materi, atau bagaimana Kak? Atau apa sudah ada perubahan? Kegiatan, maaf izin kegiatan yang dimaksud Bu, apakah kegiatan saat kita mengajar atau kegiatan yang di lingkungannya sekolah Bu? Kegiatan saat kita mengajar Kak. Izin Bu, kalau saya kegiatan saat belajar, mungkin saya mengikuti sintak atau kegiatan-kegiatan yang telah kita uraikan di dalam modul. Seperti kegiatan kita dari awal berdoa, ada rasa nasionalisme dengan cara bernyanyi, ada ice breaking, terus menanyakan kabar, setelah itu mengabsen dan masuk ke pendahuluan. Kalau saya boleh dikatakan saya mengikuti kegiatan yang ada di modul. Baik Kak Winanda, berarti Kak Winanda sudah termasuk guru yang melakukan tindakan reflektif karena melakukan cara-cara yang berbeda dan sangat inovatif seperti menyanyikan lagu nasionalisme. Kemudian kakak-kakak kita dapat mengenal 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, kita memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, kita dapat memonitoring, mengevaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang telah kita lakukan. Menggunakan bukti atau data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Kemudian kita harus selalu memiliki pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kita dapat melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi atau percakapan untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya, seperti kegiatan di Kombel, kegiatan di KKG, seperti yang kita lakukan saat ini, kegiatan di PKG. Kemudian kita di dalam kegiatan tersebut berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari.
seperti bertukar pikiran, misalnya kakak-kakak di PKG atau di KKG. Kita bertukar pikiran seperti tujuan atau menceritakan kegiatan kita di sekolah, kemudian atau kegiatan-kegiatan lainnya. Baik kakak-kakak, berikut ini ada sebuah cerita. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah terlihat di layarnya kakak-kakak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apakah bisa terbaca, Kak? Belum, Bu. Bisa diperbesar, Bu? Udah. Sudah, Kak? Ya, Bu. Ada sebuah cerita, boleh kakak-kakak baca dahulu. Nanti kita diskusikan secara berkelompok. Iya, Kak M. Waidila, ada apa, Kak? Kakak-kakak sudah terlihat ceritanya? Lagi dibaca, Bu. Baik, Kak. Saya akan memberikan jawab, nanti kakak-kakak bisa diskusikan secara berkelompok. Nanti kalau ada Discord room, boleh di itu ya Kak, boleh diklik. Nanti kelompoknya secara acak. Baik, Kak Danu. Kak Danu, Kak Riyadi, Kak Munardi, boleh join ke berikut room-nya, Kak. Boleh didiskusikan, Kak, di berikut room-nya.
Izin kakak-kakak, apakah masih mendengar suara saya? kaitan Halo kakak-kakak. Izin kakak-kakak, apakah bisa mendengar suara saya? Kakak-kakak. Halo, bisa, oke. Baik kak. Maaf kak, tadi sebelum saya memberikan room kelompok-kelompoknya, saya lupa menjelaskan pertanyaannya kak. Ini kak pertanyaannya, bagaimana tentang cerita tentang cerita Pak Raga tadi, kemudian ada pertanyaan, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Yang kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi diri seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Izin kakak-kakak, apakah terlihat? Kakak-kakak, apakah terlihat di layarnya? Izin kakak-kakak. Oh, baik Kak. Saya kembalikan cerita Pak Raganya. Ini Kak, apakah sudah terlihat? Apakah sudah jelas Kak cerita Pak Raganya? Kakak-kakak boleh merespon saya. Bagaimana dengan cerita Pak Raganya? Apakah sudah terlihat jelas? Baik. Sudah. Ya, baik Kak.
Baik kakak-kakak, apakah sudah selesai? Kak Danu, apakah sudah Kak Danu? Kakak-kakak, apakah suara saya terdengar? Apakah bisa kita lanjutkan kakak-kakak? Lanjutkan, Bu. Oh, baik Kak. Pertanyaan dari cerita Pak Raga tadi, bagaimana praktik mengajar yang telah dilakukan Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini di sekolah. Pertanyaan yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Apakah ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya kakak-kakak? Berkelompok aja minta, Bu. Iya boleh, perwakilan dari 1 orang per kelompoknya Kak. Adakah perwakilannya? Boleh dilihat lagi, Bu. Sebentar saja. Ceritanya Kak? Iya, tadi nggak sempat terbaca semua, Bu. Oh iya, baik sebentar Kak. Pertanyaannya apakah sudah? Pertanyaannya apakah sudah dilihat kakak-kakak? Udah, Bu. Kalau bisa nanti kembali lagi ke pertanyaannya, Bu. Ini Kak, cerita Pak Raga seorang guru PJOK. Jadi, Bu, bisa diperbesar lagi, Bu. Sebentar ya Kak. Apakah terlihat Kak? Oke, sudah, Bu. Baik Kak. Kakak-kakak yang lain jika sudah mendapatkan jawaban dan ingin menyampaikan pendapatnya, boleh raise hand ya Kak, atau dibuka mic-nya boleh.
Izin kakak-kakak, apakah sudah? Boleh Pak Winanda menjelaskan bagaimana seharusnya? Boleh ke pertanyaannya lagi, Bu? Boleh. Bentar ya Kak. Mana? Bagaimana praktik mengajar PJOK yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak kakak-kakak selama ini. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang harus kakak-kakak lakukan? Oke, izin Bu. Bukan menjawab Bu ya, tapi memberikan rangkuman yang tadi. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Raga, ini menurut saya itu secara teknis sangat-sangat melakukan kegiatan spesifik dalam melakukan menembak bola kering dengan ada teknik-teknik yang telah ditentukan untuk para siswanya, dan Pak Raga juga telah memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menilai sesama rekannya atau penilaian sesama rekan. Menurut saya itu teknik yang bagus yang dilakukan oleh Pak Raga. Terus hubungan dengan praktik mengajar PJOK yang dilakukan oleh saya di sekolah, saya juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Pak Raga, tetapi mungkin tidak terfokus kepada satu teknik saja. Mungkin ada beberapa variasi dan kombinasi yang dilakukan agar tidak monoton terhadap murid. Itu yang saya lakukan. Terus apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Mungkin saya memproyeksikan pembelajaran di sini. Bahwasanya pembelajaran yang saya lakukan monoton atau tidak ada variasinya, sehingga saya akan memperbaiki bagaimana variasi untuk menembak bola kering itu dilakukan dengan bermacam cara untuk melakukannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik Kak Winanda, mungkin selanjutnya kakak dapat memvariasikan materi-materi atau alat-alat peraga agar siswa dapat melakukan gerak sepanjang hayat Kak. Ada pepatah mengatakan belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar. Dalam pembelajaran dia bergerak, dalam bergerak itu bermakna sedang mempelajari juga, berkontribusi atau saling berhubungan. Terima kasih kepada Kak Winanda sudah menyampaikan pendapatnya. Menurut saya refleksi yang sudah kakak lakukan sangat baik, sebab kakak sudah menyadari kekurangan atau kesalahan, kemudian merefleksikan bagaimana tujuan yang kakak lakukan itu agar menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada Kak Winanda. Selanjutnya, apakah ada kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pendapat refleksinya atau memberikan contoh kepada kakak-kakak yang lain ataupun kepada saya. Di sini saya juga belajar bersama kakak-kakak, kita saling belajar, menemukan ilmu baru Kak, mendapatkan pengalaman baru,
kita diibaratkan seperti komunitas belajar di dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Kakak-kakak yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kakak-kakak silahkan menyampaikan pendapatnya tentang refleksi apa yang ingin kakak-kakak lakukan jika kakak-kakak mengajar seperti yang dilakukan oleh Pak Raga. Kakak-kakak, apakah ada yang ingin menyampaikan kembali atau menyampaikan yang lain lagi? Mungkin ada yang berbeda pendapatnya dari Kak Winanda. Kakak-kakak, jika kakak-kakak tidak mau secara langsung, boleh kakak-kakak chat di kolom komentarnya, Kak. Kakak-kakak, apakah masih mendengar suara saya? Apakah Ibu. ada baik Kak Winanda. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kak Danu, apakah ingin menyampaikan pendapatnya Kak Danu? Kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan pendapatnya. Di sini kita saling berbagi, saling belajar untuk merefleksikan diri kita. Baik Kak Danu. Kak Danu sama saja dengan Kak Winanda. Kakak-kakak yang lain, Kak Munardi, Kak Mursa, Kak Henry, Kak Lutfi, Kak Riyadi, Kak Wahyu, Kak Ria. Apakah ada pendapatnya yang lain selain Kak Winanda? Baik kakak-kakak, jika tidak ada lagi, nanti kakak-kakak dapat mengisi refleksi yang ada di LMS-nya, Kak. Apakah kakak-kakak sudah tahu? Izin kakak-kakak. Apakah kakak-kakak sudah ada membuka LMS-nya yang ada di PMM? Sudah, Bu. Sudah dilihat, Kak? LMS-nya sudah lihat, Bu. Ya. Agar dapat nanti mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Di LMS-nya dilihat ya Kak, minimal 1 hari sekali Kak, biar tahu ada tugas atau ada link Zoom. Karena nanti tugasnya, karena jika tidak mengerjakan tugas, absensinya nanti jadi kosong Kak. Jika kakak mengumpulkan tugas atau mengisi pertanyaan-pertanyaan di LMS, itu otomatis absensinya sudah terhubung Kak. Izin kakak-kakak. Ya, Bu. Nah, mungkin kalau tadi linknya mungkin tidak bisa digunakan untuk selanjutnya, mungkin kakak-kakak bisa melihat link tatap maya yang ada di LMS-nya agar absensinya terhubung atau terdata. Jika kakak-kakak tidak pernah buka LMS, Kak, nanti absennya tidak terbaca, Kak. Mohon izin perhatiannya ya, Kak, kepada LMS-nya, karena sistemnya akan menilai ke kinerja kakak-kakak sendiri, otomatis sistemnya yang menilai, Kak.
Izin Bu Pasil, boleh bertanya Bu Pasil? Boleh Kak, boleh. Tadi saya dengar Bu Pasil menyampaikan buka Gimmetnya itu baiknya lewat PMM. Iya, Bagaimana jika link atau Gimmet yang di PMM itu tidak bisa dibuka? Apa solusinya Bu? Karena saya tadi memang nggak bisa dibuka di laptop dan di PMM lewat HP saya media atau menu LMS-nya tidak ada. Jadi makanya tadi saya minta linknya Bu. Izin ya Kak menjawab. Ya. Apabila LMS Kakak tidak terbaca di HP, mungkin Kakak bukanya PMM-nya dari aplikasi Kak. Tadi ya Bu dari aplikasi, setelah itu saya buka lagi tidak lewat aplikasi juga tidak muncul Bu. Oh tidak muncul. LMS-nya ya Kak? Iya, kalau yang lain muncul, tinggal menu yang LMS saja yang tidak muncul. Tapi kalau buka di laptop muncul Bu. Muncul, iya. Tapi Gmail-nya tidak bisa, itu. Iya, iya. Mungkin link Gmail-nya atau mungkin ada kesalahan dari saya Kak. Mungkin untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya akan saya perbaiki. Baik Kak Winanda, menurut saya yang LMS Kakak tidak terbaca di HP itu Kak, coba aplikasinya dihapus saja Kak. Kalau mau buka PMM dari Google atau dari Chrome aja, biasanya gitu. Bu, terima kasih Bu. Satu lagi boleh Bu, karena ini masih orientasi kita Bu ya. Ya boleh Kak Nanda, boleh Kak Winanda. Izin Bu bertanya, ini mungkin pertanyaannya lebih ke tujuan akhir Bu. Di sini kita PKG PJOK selain ilmu yang kita dapat di dalam PKG ini, ilmunya mungkin ini luar biasa di PKG ini. Nanti bagaimana cara kita berkembang dengan metode-metode pembelajaran di sekolah, juga mempunyai ilmu mungkin nanti ada seperti apa modul, seperti apa pembelajaran di zaman sekarang atau segala macamnya, itu mungkin di materi nanti ada Bu. Tapi di sini saya ingin menanyakan Bu, selain selain pelajaran atau ilmu yang kita dapat di PKG ini, ilmu-ilmu yang baru, bonus yang lain ada Bu untuk kita mengikuti PKG ini. Terus penilaian dari PKG ini, apakah penilaiannya sistem PMM yang menilai dengan tugas-tugas kita yang telah kita penuhi, atau nanti ada berapa persen absen kita, dan nanti aksi nyata kita buat itu mungkin itu nanti Bu ya, seperti apanya juknisnya. Ini yang mau saya tanyakan Bu. Jadi saya sendiri tidak bertanya-tanya nanti apa sih tujuan terakhir selain ilmu yang didapat. Terima kasih Bu. Ya, baik. Izin ya Kak Winanda, saya menjawab lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf. Untuk diri pribadi saya, untuk saya sendiri, menurut saya manfaatnya saya lebih berkembang Kak. Saya mendapatkan ilmu baru itu sudah pasti. Saya mendapatkan pengalaman baru. Saya sadar apa yang saya lakukan selama ini dalam mengajar atau belajar untuk diri saya atau refleksi diri saya sadar kekurangan diri saya, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri saya untuk diri saya pribadi. Dari segi pengalaman yang lebih besarnya Kak, pengalaman saya bertemu orang lain, bertemu orang-orang hebat, bertemu orang-orang yang lebih, ibaratnya kalau kita bilang yang lebih suhu lah dari saya Kak. Kalau itu dari segi ilmunya. Kalau dari segi yang lainnya, jika kakak-kakak ingin meneruskan PKG ini, kakak-kakak bisa mengembangkan diri kakak menjadi fasilitator atau pemateri dalam meneruskan atau mengembangkan tujuan-tujuan
kegiatan PKG PJOK. Misalnya Kak dapat menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak dapat menyadarkan peserta didik bahwa belajar itu tidak hanya belajar secara materi, tetapi belajar secara gerak. Artinya sadar dirinya bahwa bergerak itu dilakukan sepanjang hayat. Lebih kurang seperti itu, Kak. Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi. Kalau penilaiannya ada 2, dari sistem PMM dan penilaian dari fasilitator. Kalau absensi, daftar kehadiran, daftar tugas, itu langsung terbaca oleh sistem, tapi dibantu nilainya sekian persen dari fasilitator. Menurut saya, misalnya pertemuan kita selama 3 bulan, misalkan ada 12 minggu. Kakak hanya hadir 10 minggu. Yang 2 minggu lagi kakak tidak hadir. Itu sistemnya tetap terbaca, Kak. Nanti sistemnya yang bisa merubah nilai kakak. Memang dari saya sebagai fasilitator memberi nilai juga. Cuman dari penilaian sistem yang terbaca, dari PMM-nya, kakak jarang mengerjakan tugas, itu mengurangi nilai. Kakak tidak membuka LMS, itu terbaca, Kak. Coba kakak perhatikan ketika membuka LMS. Apa ada tulisan screen time tracker yang sedang berjalan, Kak? Pernah lihat tidak? Belum, Bu. Kalau itu belum saya lihat, Bu. Nah, biar saya share screen ya, Kak. Seperti ini. Apakah sudah terlihat, Kak? Belum, Bu. Proses mungkin. Nah, ini. Ini, Kak, yang ini. Ini kan merah. Belum terlihat, Bu. Belum terlihat. Ini sebentar. Proses mungkin, Bu. Ada, Bu, ada, Bu. Ya, Kak. Nah, ini, Kak, screen time tracker ini yang di sudut kanan bawah. Ini adalah waktu ketika kakak membuka LMS. Terbaca oleh sistemnya. Makanya saya menyarankan kakak-kakak buka link dari LMS biar absensinya langsung masuk datanya. Karena absensinya tidak manual, sistem yang mengisi, Kak. Jadi di screen time tracker ini terlihat kakak-kakak sering buka LMS atau tidak. Terlihat, Kak Winanda? Terlihat, Bu. Nah, di sini screen time ini coba kita lihat siapa yang sering membuka LMS. Kita lihat ya, Kak. Kita lihat bersama, Kak. Nah, ini, Kak. Ini adalah aktivitas yang kakak lakukan di dalam LMS, Kak. Terlihat, Kak? Nah, terlihat Kak Winanda sering buka LMS-nya. Waktu aktivitasnya 2 jam 33 menit. Ya, Bu. Nah, jadi sistemnya itu terbaca, Kak. Izin kakak-kakak. Apakah ada pertanyaan lain? Bagaimana Kak Winanda dengan jawaban saya? Ya, Bu, terima kasih jawabannya, Bu. Jadi intinya bagi saya, berarti kita di dalam PKG ini ada risiko dan konsekuensi, Bu, ya. Iya. Jadi untuk di PMM, LMS, untuk tugas kita dari modul 1.1 nanti sampai modul 1.6 itu kan satu modul menurut saya, Bu, ya. Apakah tugas itu harus terisi saat
kita mempelajari modul titik 1 misalnya. Sebelum masuk ke modul titik 1.2, apakah modul 1.1 itu harus diselesaikan atau boleh nanti diselesaikan, tetapi kita tetap masih bisa lanjut pada modul 1.2 yang di apa tuh? Ya, izin Kak Winanda, jika tugas modul 1.1 nanti modul 1.2 tidak terbuka Kak. Dia harus diselesaikan dari pertama, baru dia berlanjut terbukanya. Misal Kak Winanda mengerjakan tugas 2.1, kemudian hari berikutnya kan kita pembelajaran 2.2, modul 2.2 itu tidak terbaca Kak, tidak bisa dibuka. Harus mengumpulkan tugas 2.1 dahulu. Kemudian jika kakak-kakak mengumpulkan tugas yang belum mengumpulkan tugas lewat dari waktu yang telah ditentukan di LMS-nya, nanti ada waktunya Kak. Kapan, hari apa terakhir, jam berapa terakhir. Misalnya tugas 1.2 itu terakhirnya hari Jumat jam 23.59. Nah gitu. Nanti jika kakak menguploadnya hari Sabtu, nanti di LMS-nya ada tulisan terlambat. Memang tugasnya termasuk, cuman absensinya itu terlambat. Ada tulisan terlambatnya Kak, ada LED-nya. Oh gitu. Kemarin memang Bu, saya sudah melihat kalender yang Bu bagikan, tapi saya tidak mengerti dengan kalender itu. Makanya saya lihat di LMS memang ada limit, lumayan juga Bu ya, modul 1 sampai modul 3, modul 1-nya sampai 6, 1.6. Nah, jadi untuk tugas itu memang ada limit dari 1.1. Jika mungkin saya sendiri atau teman-teman yang lain ada kelupaan, misalnya Bu, kelupaan atau memang tidak bisa memenuhi karena waktu, mungkin kita juga ada tanggung jawab yang lain Bu ya. Contohnya saya sekarang lagi PPG nih Bu, plotting 2. Mungkin ada jadwal-jadwal yang bentrok, misalnya nanti jadwal ujian atau jadwal ukinnya. Dan saya tidak bisa ikut GMAT atau mengerjakan tugas tersebut. Jadi ini konsekuensi ini PKG kita ini nanti kan ada yang namanya ada tidak lulus. Kalau menurut saya kalau sudah ada penilaian seperti itu ada tidak lulus, ada lulus Bu ya. Iya Pak. Iya. Konsekuensi kalau seandainya tidak lulus karena terlambat atau tidak bisa lagi mengirim tugas, ini apa pula konsekuensinya Bu? Maaf Bu, banyak bertanya Bu karena tentu kita tujuannya harus tahu Bu ya. Iya Kak. Terima kasih Bu. Mungkin jika kakak ada ujian UKIN atau UTBK PPG bisa dikabari Kak di grup kita. Nanti kita akan bertanya ke tim BGP-nya bagaimana solusinya. Mudah-mudahan BGP membuat jadwalnya tidak bentrok dengan ujian-ujian PPG atau kegiatan-kegiatan lainnya Kak. Tapi kakak harus tetap memberi informasi. Jadi bisa kita diskusikan Kak jadwalnya. Jadwal tatap maya ini tergantung dengan kesepakatan kita Kak. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Jadi nanti tinggal dikomunikasikan lagi Bu ya. Iya, dikomunikasikan saja Kak. Kakak-kakak yang lain bila ada kegiatan yang lain mungkin sangat penting atau bagaimana mengabari Kak di grupnya. Kita kan ada grupnya, boleh dikabari atau didiskusikan atau apapun pertanyaannya, mungkin selagi bisa saya jawab Kak. Oke Bu, terima kasih. Mungkin ada kawan yang lain ingin bertanya Bu. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Apakah ada pertanyaan? Baik. Sudah tidak ada lagi yang bertanya kakak-kakak? Izin kakak-kakak
pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak agar dapat melakukan refleksi atas bagaimana kakak-kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesinya yang berpihak kepada murid. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada tatap maya kita yang pertama hari ini. Semoga kita semua dapat memaknai apa yang telah kita lakukan. Kakak-kakak, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak.